Om Awigenam Astu Namo Sidam. Selamat datang di Bake Barak Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda terus mendapatkan video-video terbaru seputaran babat Bali dan mantra-mantra Bali kuno lainnya. Baik, langsung saja kali ini kita akan membahas tentang Kiai Gusti Agung Pasek Gelgel atau Ki Patih Ulung yang menjadi raja di Bali. Diperkirakan lahir pada tahun Saka 1222 atau 1300 Masehi. Beliau adalah seorang Brahmana yang bernama Empu Jiwaksara, putra dari Empu Dwijaksara II. Dan Empu Dwijaksara II adalah putra dari Empu Dwijaksara I yang masih keturunan sanak Sapta Resi garis keturunan Empu Witadharma. Ki Patih Ulung adalah tokoh sentral dalam transisi kekuasaan di Bali dari masa kekuasaan Astasura Ratna Bumi Banten Raja Beda Hulu ke Kerajaan Majapahit, bahwa sebelumnya Kerajaan Beda Hulu menyatakan sikap politiknya tidak lagi menjadi kerajaan bawahan Majapahit. Hal tersebut membuat penguasa Majapahit marah, dan mengutus Patih Gajah Mada bersama dengan Arya Damar untuk melakukan invasi militer ke Kerajaan Bali. Pada pertempuran tersebut Kerajaan Beda Hulu mengalami kekalahan dan Astasura Ratna Bumi Banten tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah Kerajaan Bali takluk dari Majapahit, maka pemerintahan sementara diserahkan kepada para Arya yang ikut memenangkan peperangan pada saat itu. Dalam perjalanannya para Arya dari Majapahit tidak mampu mengendalikan jalannya roda pemerintahan di Bali, dikarenakan di kalangan para Arya Majapahit sering terjadi intrik dan persaingan memperebutkan posisi Adipati Bali, bahkan sampai terjadi peperangan antara kerabat. Sehingga karena hal tersebut para Arya Majapahit tidak sempat mengurus rakyat, terutama parahyangan-parahyangan di Bali yang sebelumnya terpelihara oleh raja-raja Bali sebelumnya. Karena para Arya Majapahit tidak cakap dalam memerintah rakyat Bali yang penduduknya mayoritas orang Baliaga, maka dengan demikian Bali dalam kondisi siaga, tidak stabil atau tidak aman. Melihat hal tersebut Ki Patih Ulung mengambil inisiatif untuk mengirim utusan ke Majapahit yang dipimpin langsung oleh beliau yang anggotanya terdiri dari 1. I Gusti Agung Padang Subadra, 2. Arya Pemacekan, 3. Arya Kepasekan, 4. I Gusti Pasek Tohjiwa, memohon kepada penguasa Majapahit mengangkat seseorang yang layak menjadi Adipati Bali. Kemudian diputuskan memberikan kekuasaan Bali kepada Ki Patih Ulung bersama sanak saudaranya oleh Patih Gajah Mada. Atas restu penguasa Majapahit memberikan anugerah Kiai Gusti Agung Pasek Gelgel dan ditetapkan sebagai Adipati Bali pada tahun 1343 Masehi yang berkedudukan di Gelgel kepada Ki Patih Ulung. Setelah kembali ke Bali, maka segera diadakan rapat besar yang dihadiri sanak saudara Ki Patih Ulung, tokoh-tokoh Baliaga, dan para pembesar lainnya. Dalam rapat itu semua peserta rapat setuju dengan pengangkatan Ki Patih Ulung sebagai Adipati baru Bali. Dengan diangkatnya beliau, keadaan Bali berangsur-angsur mulai membaik. Kekacauan akibat perang mulai ditata perlahan-lahan, persatuan dan kesatuan mulai nampak kembali. Kehidupan keagamaan terutama Pujawali di Besakih, Silayukti, Lempuyang, dan Gelgel mulai berjalan normal dalam menjalankan tugasnya. Beliau dibantu sanak saudaranya, tokoh-tokoh Baliaga, serta para Arya dari Terah Kediri, Terah Singosari, dan Majapahit. Dalam genealogis terhadap situasi politik Bali pada saat itu pasca transisi kekuasaan di Bali dari Beda Hulu ke Majapahit, diangkatnya Ki Patih Ulung sebagai Raja Bali karena beberapa pertimbangan. 1. Rakyat Baliaga masih hormat kepada Ki Patih Ulung karena pada saat Beda Hulu berkuasa beliau adalah Patih Amangkubumi dan ayah beliau adalah seorang Brahmana Bagawanta di kerajaan itu. 2. Kerabat Pasek sudah ada di setiap desa di Bali. 3. Pihak Majapahit masih menganggap Ki Patih Ulung masih satu garis keturunan yang sama dengan Raja-Raja Majapahit keturunan Ken Dedes, karena beliau masih keturunan sanak Sapta Resi. 4. Loyalitas keluarga sanak Sapta Resi kepada Majapahit sudah dibuktikan diantaranya pada saat Raden Wijaya mengumumkan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan baru dengan mengundang seluruh keturunan Empu Geni Jaya yang ada di pelosok bumi Majapahit untuk memperkokoh kekuasaannya atas wilayah taklukan Kediri dan Singosari, bahwa Majapahit sebagai penerus kerajaan-kerajaan tersebut. Raden Wijaya mengorganisasikan seluruh keturunan 7 empu, anak cucu dari Empu Geni Jaya yang dahulu diusir oleh Dandang Gendis di Kediri dalam satu wadah yang sama bernama Sanak Pitu. Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan dideklarasikannya kerajaan Majapahit dengan pengukuhan Raden Wijaya sebagai rajanya Sumber Babat Pasek oleh I Gusti Bagus Sugriwa tahun 1990, serta keluarga Pasek banyak yang menduduki posisi strategis di kerajaan Majapahit, diantaranya Arya Kepasekan dan Ki Gusti Agung Padang Subadra yang merupakan keturunan garis dari Empu Ketek.
Ki Pati Ulung dan ayahnya bertugas di Bali atas perintah Raja Kertanegara II serta kerabat Ki Pati Ulung yang menjadi pasukan Majapahit yang ikut berperang. Mendampingi Gajah Mada dari arah Toya Anyar, sedangkan Arya Pemacekan menyerang dari arah Bondalem. Bahwa pertempuran pasukan Bedahulu dan Majapahit adalah reuni peperangan keluarga karena keduanya sebagian masih keturunan Sanak Pitu. Dengan demikian, hubungan genealogis itu membuat Ki Pati Ulung diangkat menjadi Raja Bali untuk menenangkan rakyat Baliaga yang baru kalah perang. Setelah 7 tahun I Gusti Agung Pasek Gel-Gel bertahta di Bali dan dianggap keadaan sudah sangat kondusif, maka ia bersama sanak saudaranya menghadap Ratu Majapahit Tribuana Tunggadewi untuk segera menetapkan Adipati Bali yang baru. Permohonan itu diajukan karena sejatinya Ki Pati Ulung adalah seorang Brahmana yang sudah lama meninggalkan sasananya. Sebagai Brahmana, meskipun sebenarnya beliau sudah mendapatkan restu dari Ratu Majapahit, tetapi beliau tetap memohon agar segera dicarikan pengganti. Menanggapi hal tersebut, maka penguasa Majapahit memerintahkan Patih Gajah Mada untuk mencari Adipati Bali. Kemudian pada tahun Saka 1272 Raja Hayam Wuruk naik tahta menggantikan Tribuana Tunggadewi menjadi penguasa baru Majapahit. Oleh Hayam Wuruk secara terpusat dilantiklah Sri Kresna Kepakisan menjadi Adipati baru menggantikan I Gusti Agung Pasek Gel-Gel. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan I Gusti Agung Pasek Gel-Gel sebagai penguasa di Bali. Demikian cerita I Gusti Agung Pasek Gel-Gel menjadi Raja Bali. Semoga kebaikan datang dari segala arah. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Duh, Cening. Wiana.